Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana hari ini. Dan saya pikir kemarin, kenapa saya bisa jatuh? Saya baru ngomongin Tante Gyok baru jatuh, saya bilang, Tante hati-hati. Makanya Tante pegangan, saya bilang, saya ngomongin pinter. Enggak tahu saya sendiri gelundung. Dan saudara, waktu itu saya pikir wajah saya hancur karena head on. Dan wajah saya ini ini kan karpet, saya pikir gigi saya rontok semua waktu jatuh itu, dan saya pikir ini saya pasti hancur. Ternyata saya bangun itu memang sakit semua badan, yang paling dikhawatirkan kalau leher patah karena landing di hardwood floor ya. Tapi ya saya lihat kenapa waktu saya pikir-pikir sakit saya nggak bisa bangun, si Joel, kasihan Joel melihat saya dia nangis. Dan tapi di hospital katakan sudah di X-ray apa nggak ada apa-apa, dan pada waktu mau pulang dokternya orang Jepang, dia berkata bahwa just prepare, kamu akan sakit semua badan kamu, besok bangun akan sakit semua. Saya tahu pasti badan akan sakit, itu secara otak itu akan sakit semua, tapi malam itu sebelum tidur saya declare di dalam nama Yesus semua normal, in the name of Jesus, every part di dalam tubuh saya normal, dan memang saya harus dibangunkan tiap 2 jam, takut concussion atau something. Dan saudara, pagi-pagi pada waktu bangun, saya tidak sakit sama sekali. Nah itu saya percaya Tuhan yang saya mau tekankan di sini adalah firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mengerti kuasa daripada firman Tuhan, dan jangan cuma tahu, tetapi kita declare, saudara, di dalam nama Yesus. Saya declare itu, dan saya bilang badan saya akan sehat dan tidak kurang suatu apa. Setelah semua ini baik dan saya bisa pergi ke Sarnia, pulang pergi sampai jam 8 malam, saya tanya Tuhan apa sih? Kenapa ini semua terjadi? Dan saya lihat mungkin ada something yang baik yang Tuhan sedang mau kerjakan melalui firman mungkin, dan iblis tidak suka sebab itu. Tapi saya bilang Tuhan, rencana Tuhan tidak akan gagal. So itu kita akan dengarkan firman hari ini yang saya beri judul Trust in the Lord. Trust in the Lord, kalau saudara perhatikan tadi puji-pujian itu adalah trusting in God. Nah saudara, saya akan bawa dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah saudara-saudara, biasanya kita baca ayat ini dan kita pegang ayat ini sampai di sini. Yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sampai di situ biasanya pegangan kita. Nah, kita tahu pada bulan ini kita sedang bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan mengenai financial stewardship. Nah, pertanyaannya apa hubungannya trust in the Lord dengan financial stewardship, dengan keuangan kita? Teruskan kita baca ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kemudian ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, saudara, itulah hubungannya trusting in the Lord dengan perkara financial kita. Tuhan berkata, trust in the Lord with all your heart. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kata ini di dalam bahasa Indonesia, percaya, saya sudah pernah sering mungkin membawakan ini. Perkataan trust di dalam bahasa Indonesia tidak bisa diterjemahkan ke dalam satu kata. Saudara tahu, bahasa Inggris ada kata trust satu. Dan di sini tidak dikatakan believe, enggak, tetapi trust.
Trust itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah percaya tanpa kondisi. Percaya tanpa kondisi, nggak ada hurufnya satu. Saudara mesti nemukan huruf yang satu, apa itu kata satu yang artinya trust. Kalau bisa temukan satu kata dalam bahasa Indonesia, saudara bisa kasih tahu ke Indonesia supaya dikasih kata trust. Ini apa? Bahasa Inggrisnya trust hanya satu kata, tetapi dalam bahasa Indonesia ini adalah percaya tanpa kondisi. Kepada Tuhan itu kita harus just percaya tanpa kondisi apa-apa. Walaupun apa yang Tuhan katakan tidak masuk akal. Dikatakan trust in the Lord with all your heart, dengan segenap hatimu, and lean not on your own understanding. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, banyak orang yang datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, dan pada waktu firman yang diberikan itu dari firman Tuhan itu tidak masuk di akal, kita lewatkan. Kita lewatkan saja, ya good but, good but, tidak masuk di akal. Sebab itu kita tidak mau menerimanya, kita tidak mau menghidupinya. Nah, sedangkan Tuhan berkata, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Jangan sampai apa yang Tuhan katakan kepada kita, kalau tidak masuk akal kita buang. Karena kita lebih mau bersandar kepada pengertian kita daripada bersandar kepada firman Tuhan. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah untuk trust Him. Percaya kepada Dia tanpa kondisi. Kalau Tuhan berkata A, itu A. Artinya A dan janji Tuhan pasti terpenuhi. Pasti Tuhan penuhi. Kemudian kita tahu, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Di dalam segala apa yang kita mau lakukan, rencana kita beritahukan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membereskan, akan meratakan jalan kita. Nah, itu kita sudah mengetahui. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Nah, itu saya nggak mau, ini ada khotbah sendiri di dalam ayat 8 itu. It will be health to your flesh and strength to your bones, to your marrow. Nanti kalau itu ada satu khotbah sendiri yang saya nggak akan touch hari ini. Tetapi yang ada hubungannya dengan perkara finansial adalah Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. So your barn will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Ini hubungannya yang dengan apa yang kita sedang renungkan bulan ini. Tuhan berkata, honor the Lord with all your possession. Jadi saudara, kalau orang-orang Yahudi mendengarkan kata ini, dia mengerti. Tuhan lagi berkata mengenai berikan kepada Tuhan tithe and offering. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, tithe atau perpuluhan dan offering, kita tidak akan singgung mengenai offering. Kita mau lihat dulu hari ini mengenai tithe atau perpuluhan. Saya tahu banyak orang yang tidak mau mendengar khotbah mengenai ini. Ada satu hamba Tuhan pergi ke Hong Kong, dipanggil saudara untuk di sana berbicara di dalam satu conference. Setelah dia berbicara beberapa session atau 2 hari kalau nggak salah, hamba-hamba Tuhan di dalam conference itu memanggil dia makan. Pada waktu dia makan, dia bertanya kepada hamba-hamba Tuhan itu, apa menurut kalian yang jemaatmu tidak mau dengar dari pengkhotbah Amerika? Mereka berkata, money. Mereka tidak mau orang Amerika berkhotbah mengenai money atau mengenai perpuluhan seperti itu, enggak mau. Mereka enggak mau dengar. Jadi saudara-saudara, berbicara mengenai uang itu enggak gampang, karena sudah in the back of our mind yang berbicara ini merasa bahwa ada tantangan. Karena orang yang mendengar berkata, oh kamu cuma mau uang saya kan? Kamu kepengen uang saya diberikan kan ke gereja kan? Saudara, hari ini jangan kita punya pikiran demikian. Saya hanya mau menerangkan firman Tuhan dan saudara decide. Apakah firman ini yang kita baca sama-sama, kita pelajari sama-sama, bagaimana menurut saudara? Nah saudara, kalau kita melihat mengapa banyak orang tidak suka mendengar mengenai perpuluhan seperti itu. Mengapa? Karena saudara, ada banyak khotbah mengenai perpuluhan diambil dari Maleakhi. Saudara semua tahu, Maleakhi pasal yang ketiga, mari kita lihat Maleakhi
pasal yang ketiga, which is ada di Bible, tertulis di Bible, tetapi banyak kali tidak semua. Saya ingat saya berkhotbah 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu juga dari Maleaki ini. Nah, saudara, saya ingin belajar untuk lebih lagi, kita belajar lebih mendalam lagi. Di sini saudara, mengapa banyak orang tidak suka mendengarkan khotbah mengenai perpuluhan? Karena dimulai dari Maleaki pasal 3 dan start dari ayat yang ke-8 dikatakan begini, ini saudara, ini firman Tuhan, saudara, firman Tuhan. Tapi dikatakan begini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Dari sini saudara. Kamu menipu, kamu kena kutuk, begitu kan? Kemudian di bawahnya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya